Saudara mengambil itu kan ada prosedur yang Siap. diawali dari apa, ini kan bukan seketika, sudah ada jeda waktu. Siap. Ada surat perintah kepada saudara dari Bareskrim? Saya saat itu datang ke Duren 3 atas perintah dari kanit saya langsung. Saya tanya, ada surat perintah tertulis dari Bareskrim? Saya tidak tahu. Saudara ada memegang surat perintah dari Bareskrim untuk melaksanakan tugas itu? Tidak ada. Tidak ada, itu yang penting. Penting sekali. Karena itu kewenangan kanit saya. Iya, kan setiap tindakan hukum harus ada surat perintah. Siap. Kecuali tertangkap tangan. Apa yang membuat saudara sedih? Karena karir saya masih panjang, yang mulia. Karir saudara masih panjang. Kemudian kesalahan paling besar apa yang menurut kamu sampai kamu merasa sedih? Jangan lupa di-subscribe. Mantan Kasubnit 1, Subdit 3, Direktorat Tindak Pidana Umum atau Dittipidum, Bareskrim Polri, AKP Irfan Widianto, memamerkan bahwa dirinya lah sosok yang membuka fakta terkait DVR CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 kepada pimpinan Polri. DVR CCTV yang diambil Irfan itu berkaitan dengan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal tersebut Irfan sampaikan sebagai terdakwa dalam persidangan obstruction of justice terkait kasus kematian Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel, Jumat 16 Desember 2022. Irfan merupakan peraih Adi Makayasa atau lulusan terbaik Akpol 2010. Terkait melaporkan kepada pimpinan Polri yang disampaikan saksi atau Hendra Kurniawan bahwa hal tersebut dilakukan pada tanggal 21 Juli. Itu adalah saya yang pertama kali membuka fakta ini kepada pimpinan Polri, ujar Irfan. Irfan menekankan aksinya membuka fakta soal DVR CCTV yang diambil itu terjadi pada 21 Juli 2022 atau 3 hari setelah pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak membuat laporan polisi atau LP terkait pembunuhan berencana. Irfan menyebut dalam waktu 3 hari saja dirinya sudah berani membuka fakta di hadapan pimpinan Polri. Artinya 3 hari setelah ada LP itu, saya sudah melaporkan fakta yang sebenarnya dengan asumsi seharusnya dengan fakta yang kami laporkan ke pimpinan Polri itu sudah bisa membantu penyidikan yang dilakukan Bareskrim terhadap LP 340. Tutur dia. Adapun Irfan mengaku dipanggil oleh pimpinan Polri saat itu. Dalam pertemuan dengan pimpinan Polri tersebut, Irfan juga membocorkan siapa yang memerintahkan untuk mengambil DVR CCTV. Fakta mengenai DVR ini, saya memberi fakta terkait DVR ini dari awal saya ambil diperintah siapa, kata Irfan. Saya ingin memberi pendapat akhir yang mulia, bahwa izin saudara saksi, bahwa pada prinsipnya saya hanya menjalankan perintah dari komandan selaku Kadin A Paminal, yang komandan pun menyadari bahwa kombes, pangkat kombes banyak komandan di Mabes. Namun kombes di divisi Paminal itu cukup, menurut kami polisi umum sebagian besar itu sangat menakutkan apabila perintahnya tidak dilaksanakan. Komandan saja juga tidak berani melawan perintah dari Karo Paminal, apalagi saya melawan perintah dari komandan. Dalam kasus ini, Irfan diperintah oleh mantan Kaden A Biru Paminal, Divisi Propam Kombes Agus Nurpatria untuk mengecek dan mengamankan CCTV. Irfan Widianto, peraih Adi Makayasa, merasa sedih terlibat kasus Sambo. Irfan Widianto mengungkapkan kekecewaannya menjadi terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait pengusutan kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal itu disampaikan Irfan Widianto saat dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati.
Kekecewaan terungkap ketika Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso mengulik peran Irfan dalam perkara perintangan penyidikan ini hingga membuatnya menjadi terdakwa. Saudara ikut dipatsus atau ditempatkan khusus? Tanya Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Irfan menjawab bahwa ia tidak ikut dihukum dengan penempatan khusus atau patsus lantaran belum menjadi sidang etik Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Adapun patsus merupakan hukuman bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran pidana. Kendati belum disidang secara etik oleh Polri, Hakim Wahyu lantas menanyakan perasaan peraih Adi Makayasa itu setelah terlibat perintangan penyidikan kasus kematian Yosua. Bagaimana perasaan saudara? Apa yang membuat saudara sedih? Karena karir saya masih panjang, yang mulia. Karir saudara masih panjang. Kemudian kesalahan paling besar apa yang menurut kamu sampai kamu merasa sedih? Saya hanya menjalankan perintah, namun ternyata ada perintah tersebut disalahartikan, yang mulia. Maksudnya disalahartikan? Menurut saya perintah tersebut perintah yang wajar dan normal, yang mulia. Namun kenapa harus sampai saya dipidanakan? Adapun Irfan telah dimutasi ke Divisi Pelayanan Markas atau Yanma, Markas Besar atau Mabes Polri lantaran terkait kasus tersebut. Kini ia juga menjadi terdakwa karena terbukti berkomplot dengan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadipropam Polri, Irjen Verdi Sambo, atas kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Ia berperan melakukan pergantian DVR CCTV di lingkungan Komplek Polri Duren 3, tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir Yosua. Sebelum terlibat kasus ini, Irfan merupakan perwira pertama atau PAMA yang berprestasi. Prestasi itu bahkan telah ditorehkannya sejak Irfan menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian. Saat lulus pada 2010, Irfan menjadi salah satu penerima Adi Makayasa. Adi Makayasa adalah penghargaan tahunan yang diberikan kepada lulusan terbaik dari setiap matra TNI dari kepolisian, yaitu Matra Darat, Akademi Militer Magelang, Matra Laut, Akademi Angkatan Laut Surabaya, Matra Udara, Akademi Angkatan Udara Jogja, dan Matra Kepolisian atau Akademi Kepolisian Semarang.